ceritanya, ini aku cerita dari awal dulu ya. Kan aku kan nggak ngeliat tuh pasporku habis tanggal berapa, tahun berapa. Nah ternyata tuh aku tahu agentku gini ngomong, kamu lihat paspor kamu kayaknya mau balik deh. Oh iya, aku lihat ternyata benar udah dengan beberapa hari lagi, sedangkan aku booking kan nggak bisa. Nah, terus tuh aku dibookingin sama agenku, katanya aku suruh nyogok orang KJRI bayar $1.000. Terus? Nah, terus habis itu kan aku bilang gini sama agenku, waduh, aku belum gajian, aku nggak ada uang segitu. Terus otomatis agenku bilang gini, oh ya udah nggak apa-apa, kamu pakai uangku dulu. Nanti bayarnya kapan-kapan. Oke, gitu ya. Oke, aku bilang gitu kan. Nah, udah itu aku ketemu sama dia waktu aku mau bikin paspor. Terus aku dikasih uang 500, dia tuh bilangnya ngasih. Aku nggak budek, dia bilang gini, ini aku kasih uang kamu 500 buat beli jajan. Nah, tak kira namanya agent ngasih anak gue ya, ya kan? Tak rasa itu nggak ada masalah lah ya. Ternyata itu tuh dihitung utang. Jadi utangku 1.500 lah sama itu paspor. Nah, terus aku gini, kok aku nanya-nanya ke KJRI nggak pernah itu ya, nggak pernah ngadain kayak gitu, nyogok atau apa, sampai $1.000 gitu kan. Terus dia tuh marah sama aku, dia marah katanya, kamu ngancurin bisnis aku katanya. Padahal aku tuh sebenarnya nggak nelpon ke KJRI-nya loh, C. Aku tuh cuma kayak nakut-nakutin dia gitu loh. Soalnya aku di sini tuh kayak masa iya sih kalaupun mau nyogok dia nggak sampai segitunya. Yang kurasa kan uang 1.000 kan banyak gitu loh. Nah ini kan aku mau renew kontrak. Tiba-tiba dia bilang sama majikanku kalau dia itu nggak mau jadi agenku lagi. Sedangkan kontrakku itu bulan 2 tanggal 9 habis gitu loh. Jadi kalau misalkan aku pindah ke agen CC bisa nolongin aku nggak? Bisa, nggak ada masalah, cuman renew aja mas sayang. Kira-kira kalau itu, iya, enggak. Kira-kira kalau itu apa namanya, aku majikanku bayar berapa ya kalau renew? Kalau renew kayaknya 3.000 lebih, ntar tak SMS ke kamu. Dok, sebentar, aku nanya kamu tahu kan setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi, apakah yang kamu katakan tadi itu bisa dipertanggungjawabkan? Yakin ada agent yang minta uang renew paspor 1.000 itu? Ada, aku ada itunya, ada apanya? Ada buktinya ya? Ada buktinya? Ibaratnya kalau KC bisa, aku nanti bisa ke kantor KC, terus kasih tahu itunya. Iya, gak usah menyebut, cuman gak usah menyebut nama agentnya atau apapun. Aku cuman nyuruh mbak-mbaknya itu untuk berhati-hati aja bahwa nyata gitu loh, ada agent yang seperti ini itu nyata gitu loh. Aku cuman nggak kepingin kayak kemarin itu ada anak yang bilang agentnya nggak bagus, PT-nya nggak bagus, tapi habis itu minta take down lagi gitu loh. Paham nggak maksudku? Jadi aku ingin memastikan bahwa sebenarnya itu memang ada nyata agent-agent yang ngancam-ngancam kalian gitu loh. Itu nyata ya sayang ya? Ada bookingannya. Jadi padahal kan cuman bayarnya cuman 200 lebih atau 300 lebih sih buat paspor, tapi kenapa bisa jadi 1.000? Enggak, itu 1.000 itu bayar bookingannya, bukan bayar paspornya. Hah? Paspornya itu aku bayar sendiri 210. Bayar bookingan paspor 1.000 gitu? Enggak ada wo. Kamu bisa datang sendiri ke sana di lantai 3 terus di sebelah itu minta bookingan, ya udah selesai. Makanya itu karena kan majikanku tuh apa-apa agent gitu loh. Aku juga kan ya enaknya agent gitu loh, C. Makanya itu gitu loh. Ada-ada saja ya. Tapi aku kasih tahu kamu ya satu hal. Saya bukan agent, saya cuma membantu kalian saja. Jadi ntar tak carikan agent yang bertanggung jawab gitu loh. Saya sendiri bukan agent. Kenapa? Kalau kalian ada masalah nyari saya itu aja. Saya bukan agent. Dan saya di sini saya tidak mau dilabelin diri saya agent. Kenapa? Kalau agent kan siapa yang ngasih uang, siapa yang dibela. Benar nggak? Jadi saya nggak mau. Saya pribadi saya tidak mau. Saya cuma bantu merosesin aja. Ntar kalau
kamu butuh bantuan maka aku akan bisa bantu kamu, seperti itu. Jadi aku akan meminta bantuan agent, termasuk agentku yang lama itu aku tetap akan follow up gitu loh Dok. Soalnya saya sendiri, saya bukan agent. Saya sendiri, saya tidak ingin orang ngomong Yuni ngaku agent. Bukan, saya bukan agent. Sebenarnya gini loh Miss. Waktu itu, ini aku ulangin ya, aku cerita dari awal lagi, aku juga nggak mau, aku orangnya tuh nggak mau bohong lah, ibaratnya tuh gitu. Gimana sih? Nah, kan awalnya itu, ya itu kayak gitulah, 1.000 sama itu 500 itu, nggak pakai utang gitu. Nah terus waktu itu aku kan di sini jarang keluar, jarang libur gitu kan. Dia kan nawarin gini, agent aku nawarin gini, kalau butuh uang jangan minjem ke orang lain, mendingan minjem ke agent aja. Dia kan kayak gitu. Nah aku baru 1 kali itu minta bantuan dia. Demi Allah. Lah terus waktu itu ibu aku sakit, emang aku minta tolong dia untuk kirimin uang 3 juta ke Indo. Iya, jadi dia total utangku semuanya 3.000 lah ya. Nah udah habis itu lah setelah aku gajian ternyata aku kena COVID. Ternyata aku kena COVID sampai 3 minggu. Terus abis aku kena COVID 3 minggu, kan aku kan jaga kungkungnya di rumah sakit. Nah temanku juga kena COVID, bertiga kena COVID semua, aku, kungkung sama temanku yang satu rumah lagi satunya. Nah abis itu aku tuh kan temanku sakit tuh, aku jaga kungkung sendirian di rumah sakit dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam atau enggak jam 11 malam. Otomatis aku yang nggak bisa keluar dong Miss. Betul. Dan rumahku itu di daerah yang nggak ada 7-Eleven-nya. Oke. Jadi kan dia kayak minta, ayo balikin uangku gini gitu loh. Tapi tuh dia itu kan sama aku bahasanya beda, sama majikan bahasanya beda. Sedangkan kalau dia SMS majikan apa aja tuh sama majikan aku tuh dikasih lihat nih loh, agentmu kok kayak gini sih, sampai ngatain katanya aku di sini tuh butuh banyak uang buat ituin laki-laki. Padahal aku nggak pernah, aku ya di rumah punya suami, aku di sini aja nggak pernah libur, gimana aku mau ituan sama laki-laki? Jadi agentmu bermuka dua? Iya, ya kayak gitu. Berarti ini bisa dibilang agent berkedok rentenir gitu, rentenir berkedok agent? Enggak sih, dia nggak nganakin duitnya kok. Nggak nganakin duitnya? Enggak nganakin duitnya, enggak. Cuman waktu kemarin itu aku bilang gini, padahal sebenarnya aku tuh nggak nelpon KJRI. Aku cuman bilang kayak gini, kok aku nelpon KJRI, aku nanya masalah itu kok nggak ada ya. Itu tuh dia langsung marah sama aku Miss, terus dia bilang kayak gini, utang ya utang, tapi utang itu kan 3.000 kan uang Indo taruhlah jadi 6 juta ya kan. Itu tuh ditransfer 2 juta sama suami aku, jadi kan otomatis tinggal sisa 4 juta tuh. Betul. Ya kan 4 juta. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya bukan aku nggak mau bayar sih ya. Kalau aku mau bayar berarti kan aku tinggal bayar yang 1.000-nya aja. Betul. Gitu. Karena aku pikir booking paspor $1.000 itu nggak make sense yang masih dalam pikiran aku. Makanya aku tahan dulu, aku nggak bayar utang dulu ke dia. Gitu loh. Nggak, karena nggak masuk logika juga. Terus aku nanya-nanya sama teman-temanku juga pada bilang, ih kamu digoblokin tuh, mana ada booking paspor sampai $1.000 gitu loh. Aku bukan bodoh sih, cuman waktu itu kan aku takut gitu loh. Aku tuh orang paling takut dengan data-data. Ketika dia bilang, aku sendiri juga nyoba booking di itu loh, di lewat aplikasi tuh emang udah nggak bisa Miss. Iya, kamu harus datang sayang. Kamu harus datang. Iya. Tapi kan waktu itu kan aku juga posisinya juga nggak bisa datang, nggak bisa sendiri. Tapi sebenarnya ya, kalau dibilang itu untuk bayar KJRI, kamu pasti sakit hati. Tapi kalau dia bilang oke, karena aku nyuruh
orang untuk membantu kamu bookingin, aku bayar orang itu nggak apa-apa. Tapi kalau atas nama KJRI kan nggak make sense juga itu loh. Seandainya dia bilang, dia bilangnya gini, ini buat nyokok orang dalam, kata dia. Orang dalam kan yang dia maksud berarti KJRI, wong bikin paspor KJRI, ya enggak? Bener-bener. Jadi ini modelnya kayak zaman-zaman dahulu gitu ya, nyogok-nyogok. Aku ya udah Miss, sama dia dikata-katain kasar juga ya udahlah. Maksudnya aku ya udahlah biarin aja gitu loh. Aku orangnya juga sebenarnya nggak mau ribet, tapi semenjak dia SMS majikanku dengan yang enggak, terus abis itu ngarang-ngarang cerita kan sama majikanku kan ditunjukin semuanya SMS-nya. Aku jadi dongkol sendiri, jadi aku malas bayar utang. Terus dia kan udah sebarin aku di Facebooknya dia juga, katanya siapa yang jadi korbannya aku. Korban apa, kata aku. Terus kamu benar-benar berani ini muncul di YouTube aku, soalnya ini lagi di YouTube sama di Facebook. Jadi kamu nggak apa-apa kan? Jangan bilang ntar minta take down. Kan aku nggak menyebutkan nama dan aku nggak, iya kan? Iya betul. Yang aku alamin juga benar dan ada bukti catatannya aku sama dia gitu loh. Aku nggak masalah. Di screenshot dong atau di video. Jadi kalau di delete kamu ada buktinya gitu loh. Kalau ada orang yang bilang kamu ini itu kan kamu ada buktinya gitu loh. Jadi tidak cuma satu pihak saja, karena dia sendiri sudah ngedel-ngedel kamu di Facebook kan. Dia sudah menjelek-jelekan kamu di Facebook, makanya kamu di sini. Emang gini loh. Emang aku punya utang katanya. Tapi tuh aku nggak nipu. Ibaratnya aku sama yang aku utangin tuh masih berhubungan baik gitu loh. Aku misalkan ada uang nyicil ya aku ngomong, nggak ada uang ya aku mau, Mbak bulan ini aku nggak ada uang nih, bulan depan mau nggak Mbak, gitu loh. Dan dia tuh nge-tag sama orang yang tak utangin aku gitu. Tapi aku sama orang yang utangin tuh berhubungan baik masih. Mbak aku belum bisa nyicil, aku mulai nyicil bulan 3 bisa nggak? Dan dia bilang oke, nggak ada masalah loh. Ya Nam. Aku nggak malu masalah utang, aku mah nggak malu gitu. Jadi bisa nggak kamu di sini ngomong bahwa kamu akan membayar utangmu, tapi untuk yang ke KJRI nyogok orang dalam itu kamu nggak bayar? Benar nggak? Kamu pengen ngomong itu kan? Iya, dan dia juga udah bilang aku kayak gini, ya udah kamu utangnya yang itu tinggal 1.000 aja, itu nggak usah. Dia juga nggak ngakuin kalau dia pernah ngomong kayak gitu, tapi SMS-nya dia tuh udah aku screenshot. Soalnya kan kalau bos aku tuh alhamdulillah semua tuh dia yang nanggung. Jadi waktu bikin paspor, bos aku minta resitnya, mana resitnya, uangnya aku ganti gitu kan. Terus aku tuh ngomong sama dia, ini majikan aku mau ganti uangnya. Ya itu kamu kasih yang kamu bayar ada resitnya, itu yang masalah booking ya nggak usah, katanya kan aku udah bilang dari awal. Dia ada kata-kata kayak gitu di itunya, udah aku screenshot, udah rapih aku screenshot semua. Iya, soalnya takutnya kenapa? Ntar dibilang fitnah lah, ntar dibilang menjatuhkan nama. Aku juga maksud. Jadi kalau misalkan itu kalau misalkan aku juga berani telepon sampai, karena aku juga tahu aku sering lihat videonya sampai, kalau telepon sampai pasti kan naik deh YouTube atau enggak Facebook gitu loh. Aku juga ngomong yang sebenarnya aku juga cerita detailkan dari awalnya seperti apa sampai gimananya kan aku ceritanya detail. Dan untuk masalah utang aku juga nggak menutupi. Buat apa menutupi gitu? Aku nggak malu kok, uang aku bukan nggak bayar gitu kan. Terus dengan tiba-tibanya tuh masalahnya ini tuh kontrak yang nggak majikanku sampai gini, kalau memang kamu punya utang itu tuh jangan dibawa sama urusan ini gitu loh. Utang ya udah utang sama kamu, tapi kontrak kan sama saya bukan sama kamu, harusnya kan kayak gitu. Terus sekarang gimana, kata dia gitu. Takutnya aku nggak ada waktu lagi karena bulan 2 tanggal 9 itu kontrak dan visaku habis gitu loh. Jadi aku tuh sekarang mau nyari agent yang benar-benar bertanggung jawab, yang ibaratnya ya dia sih bukan nggak bertanggung jawab sih ya, dia bertanggung jawab. Cuma ibaratnya aku nggak mau yang suka cacat majikan dengan yang kata-kata yang enggak gitu loh. Mencampur adukan masalah pribadi dan pekerjaan. Itu yang tidak bagus. Kalau kamu bermasalah dengan pembantunya, ya nggak marah aja sama pembantunya. Kalau kamu bermasalah dengan majikan, ya udah ngamuk aja sama majikan.
Aku sama teman satu rumahku, Miss, nggak, ibaratnya 2 tahun bekerja bareng itu kita tuh nggak pernah kayak cari muka atau kan niatnya kerja bareng-bareng. Kita udah tahu sifat satu sama lain. Oh, ini kalau lagi aja berarti dia nggak usah ditanya ini karena dia mungkin lagi ada masalah. Kalau semakin ditanya dia makin ngamuk, nanti takutnya malah sakit hati. Jadi kita tuh udah sehafal itu. Jadi kita nggak pernah tuh, Miss, ibaratnya udur-uduran, apalagi sampai lapor agent. Aku kayak gini sama si ini orangnya sering, kita nggak pernah ada masalah gitu loh. Paham. Kita satu rumah tuh akur-akur aja gitu loh. Oke, jadi kamu WhatsAppin namamu, Dok, tak datai, terus kapan kamu mau ambil buat kontrak kerjanya itu, Homo? Jadi biayanya berapa, Miss? Tak SMS ke kamu mungkin 3.380. Sekarang tak SMS kamu aja. Hama, tak nyiapno datai dulu. Oke. Hama? Makasih. Iya sayang. Oke, bye-bye. Oke, ini menurut saya adalah Anda sebagai agent ngajak bercanda, Mbak. Loh, sama niku ngapusi arek saiki iki pinter-pinter. Kan aku udah bilang anak sekarang itu pinter-pinter. Bukan saya yang ngajarin ya, mereka itu pinter sendiri. Jadi kalau kayak gini sampean itu rugi. Loh, saya bukan agent aja dicari. Kenapa? Karena memang perhatian kita itu yang dibutuhkan untuk mereka. Lah, kamu aja nggak perhatian, otomatis kan dia akan kabur dan mencari yang lain. Bener nggak? Rinio. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, ayolah berpikir secara dewasa, ayolah berpikir secara nalar, secara nalar kayak pinter-pinter habis. Enggak, maksud saya adalah anak-anak ini di sini nih menganggap agent itu keluarga mereka, rumah kedua. Ya saya tahu ada beberapa anak yang mentang-mentang sok itu pasti ada. Cuman kan kita sebagai staff agent, oh bukan kita ya, samain aja, saya bukan staff agent, harus memberikan kasih sayang penuh. Saya pribadi itu ada beberapa anak yang nyata-nyata nyakitin hati saya, mangkel dongkol saya itu ada. Cuman kadang-kadang saya punya pikiran bahwa Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, telah menyakiti saya. Loh, ada beberapa anak itu secara sengaja atau tidak sengaja nyakitin saya, bahkan dengan rasa tidak bersalahnya itu kadang-kadang ngomong yang menurut saya di luar kata-kata sebagai manusia. Itu saya pernah, tapi saya mau bilang gimana lagi, ya udah biarkan saja, karena saya tidak bisa mengontrol mulut mereka. Yang bisa saya kontrol adalah respon saya. Jadi saya responnya ya udah nggak apa-apa, saya anggap bercanda. Kadang-kadang ada mbaknya itu tiba-tiba dari belakang ngeplak kepala saya, itu udah over, menurut saya adalah over. Itu dia mungkin bercanda tapi udahlah nggak apa-apa, karena saya punya prinsip dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Cuman mbak-mbak yang lain ngelihat langsung nggak terima gitu. Jadi karena mereka menganggap kita sebagai teman dan mereka lupa bahwa gimana pun kita juga manusia yang ingin dihargai. Jadi kadang-kadang mbaknya itu nggak ada limitnya gitu loh, maksudnya nggak ada batasannya. Wis kadang-kadang saya enaknya sendiri. Tapi bagi saya tuh nggak ada masalah, manusiawi bagi saya. Cuman kan kalau kamu butuh, karena ini adalah bisnis menurut pendapat saya. Anak renew kontrak, kamu mau tidak mau, percaya atau tidak, perusahaanmu punya pendapatan lebih. Saya tidak tahu kamu dapat komisi apa enggak, tapi kamu perusahaanmu mendapatkan pendapatan lebih dengan adanya renew. Nah ini, saya bukan agent aja dicari, kan eman toh. Sebenarnya kan rezeki ini rezekimu, rezekinya anak buahmu. Jadi anak buahmu itu tidak akan pernah mencari saya kalau kalian perlakukan dia dengan baik. Sebenarnya kehadiran saya ini apakah ancaman buat agent atau PT? Sebenarnya saya merasa tidak loh. Kenapa? Kalau kamu perlakukan cecemu, kalau kamu perlakukan pembantu itu dengan baik, mereka tidak akan pernah telepon saya. Kalian kepingin konten saya sepi, kalau kalian kepingin konten saya nggak laku, biar nggak didengar orang, hanya satu cara. Perlakukan Cece itu dengan baik, cintai mereka, sayangi mereka, dan buat mereka nyaman bersamamu, maka mereka nggak akan pernah telepon saya, apalagi mencari saya. Percaya deh,
pingin menghancurkan saya itu mudah sekali. Bagaimana caranya agar tidak ada orang yang buat konten saya, telepon konten saya, perlakukan Cece itu dengan baik, maka tidak ada seorang Cece pun yang akan cari saya. Wes taruhan wes, bener taruhan sama aku. Kalau kamu dipuja-puja sama mbak-mbaknya, agennya disayang-sayang sama mbak-mbaknya, nggak akan ada mbak-mbaknya yang nyari saya, nggak akan ada mbak-mbaknya yang mengadu sama saya. Ya, jadi konten ini akan terus, konten ini akan viral, konten ini akan semakin tidak jelas alurnya untuk mengobrak-ngobrik kalian karena kalian memperlakukan cecenya itu tidak bagus, karena kalian memperlakukan mereka itu seenak jidat kalian sendiri. Maka konten ini tidak akan pernah berhenti. Saya akan terus ada di sini. Jadi sangat mudah sekali untuk memberhentikan saya karena posisi saya sudah tidak akan bersaing lagi di agent. Saya bukan agent. Sekali lagi saya tegaskan, saya bukan staff agent. Saya cuma membantu di belakang layar aja. Agent siapapun yang ingin kerjasama dengan saya terima. Yang penting perlakukan Cece seperti layaknya seorang pembantu. Mereka tidak ingin diperlakukan seperti keluarga sendiri kok. Mereka juga selalu bilang sama saya, perlakukan saya sebagai Cece dan gaji tepat, taat peraturan, semuanya akan baik-baik saja. Jadi saya bukan pesaing Anda, karena saya orang biasa-biasa aja, kebetulan pengangguran sekarang dan tidak akan pernah bersaing dengan Anda orang-orang agent. Saya tidak akan pernah bersaing dengan Anda orang-orang agent, karena standar kita beda, porsi kita beda. Saya cuman di belakang layar aja, Anda sebagai agent tuh di depan layar. Jadi saya akan dukung, tapi ingat perlakukan Cecenya dengan lebih baik lagi. Kalau kamu dulunya suka teriak-teriak, bentak-bentak, hati-hati. Dan bagi Anda agent-agent yang suka merampas paspor mbak-mbaknya juga hati-hati, karena saya akan ada di belakang layar untuk membantu mereka. Jadi kalau kalian merampas hak-haknya Cece, pasang nyali double, karena saya akan datang ke tempat Anda. Jadi kalau dulu saya itu punya keterlibatan dengan agen-agen lain dan saya tidak bergerak secara leluasa karena saya masih di bawah naungan agen. Karena saya tidak ingin apa yang saya lakukan berakibat pada perusahaan saya, karena itu saya lebih memilih untuk diam untuk sesaat. Sebentar ya, dia telepon lagi mbaknya yang Rini itu. Halo? Halo? Kenapa sayang? Miss, itu majikanku minta kartu nama sama nomor telepon agent yang baru. Dia pengen tetap Miss, soalnya aku nggak ada itu. WA-in ke nomor ini ya, tolong. Sayang. Aku tuh bilang sama majikanku gini, kamu udah ganti agent, udah, ini siapa yang nyariin gitu. Kamu ngelaporin nggak itu ke labor, karena dia nyuruh aku ngelaporin ke labor. Jadi aku kan enggak kan. Terus aku bilang, ya ini kok aku nyari yang baik, ini direkomendasi sama labor. Aku gitu aja, aku juga males ribet Miss. Maksudnya bukan, ya nggak perlu bohong no. Soalnya majikan aku tuh detail banget gitu. Bukan, tak kasih ini punyanya perusahaan, ada perusahaan, cuman kan aku di belakang layar Nduk. Aku sekarang kan bukan agent. Paham nggak maksud lu? Jadi sebenarnya kalau majikan pengen telepon aku, terus ini kartu namanya perusahaan, ngomong aja Yuni yang nyuruh. Paham nggak maksudku? Ntar. Oh, kalau enggak majikan aku suruh telepon sampean aja ya. Soalnya takutnya kalau dia tiba-tiba langsung telepon agent, itu itu nggak maksud itunya yang ditelepon agentnya. Iya dong Dok. Kalau kamu telepon agent itu kebanyakan mereka kan nggak nyambung, mereka kan bos kan nggak mungkin mereka nyambung. Karena itu kasih kartu namanya, yang ini perusahaannya, tapi yang handle staffnya itu orang Indonesia. Kamu bilang seperti itu sama majikamu. Sekarang tak kasih nomornya ya, sebentar ya. Iya, ini kirimin kartu namanya aja, ada nggak? Ada. Kamu udah WA ke aku belum sayang? Aku WA-nya yang ini loh, yang sekarang kamu WA aku, sekarang. Oh, ada kamu WA di situ? Iya. Say hi sama yang dek 1044 itu Dok, sekarang tak balesin. Udah. Oke. Iya
iya, aku jawab iya itu ya. Hmm. 96. Oke. Nah, di situ ini perusahaannya. Rumahmu. Terus habis itu mungkin kalau telepon ngomong aja ini kan punya Ebose. Kalau telepon mungkin nggak nyambung, cari staff Indonesianya yang follow up saya, bilang gitu aja. Oke. Ini nanti majikan aku tak kasih nomor yang mana nih? Yang ini di telepon. Yang ini aja nggak apa-apa. Oke. Oke, bye bye. Makasih. Oke. Tapi itu kontrak nggak apa-apa kan? Maksudnya aku masih bisa nuntut kan? Nuntut apa sayang? Maksud nuntut waktunya. Ya nutut dong, nggak usah khawatir. Oh, oke. Ah, Makasih. yuk, bye bye. Bener nggak? Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan saya. Kalau kalian kayak gitu, agensi nggak tahu ya, agensi sama nanti agensi. jadi kalian harus tahu bahwa kalian sebenarnya majikan sudah siapa? Terus ya apa yang golek deh, Mbak? Terus ya apa yang golek deh? Jadi sekali lagi ya tadi yang saya jelaskan tadi, buat agent-agent yang lain lebih baik berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Lebih bertindak tegas, cepat dan tepat. Karena kalau enggak anak-anakmu ini akan hilang semua. Dan ingat, kalian tidak bisa bilang kalau saya itu mempengaruhi mereka untuk cari saya. Oh, saya aja nggak ada perusahaan kok. Kecuali saya mendirikan perusahaan sendiri, ini kalian boleh. Oh, saya tuh bisa melempar data itu kemanapun. Yang penting kalian tanggung jawab. Dan kalian nggak usah ngasih saya komisi atau apapun. Saya akan lemparkan data-data itu ke kalian. Yang penting kalian saat ada masalah kalian harus tahu dan bertanggung jawab, itu aja. Karena saya sendiri kalau kerja di agent ntar saya pusing. Bener nggak? Jadi wes lebih enak nyantai kayak gini aja. Jadi buat agent-agent yang di luar sana yang sedang melakukan malpraktek, buah apa jenenge. Pokoknya sing ecek-ecek lah. Kasaran yang bermain secara tidak masuk akal itu berhati-hati. Karena saya akan datang kapanpun. Jangan pernah merampas paspor atau apapun dari pembantumu, dan kasih tahu majikan juga peraturan. Dan saya tidak bisa bilang 100% bahwa Cece yang dari Indonesia itu semuanya baik. Kadang mereka juga ada yang nyuri kok, saya tahu itu. Kadang ada mereka yang mukul kok, ada kadang dari mereka juga Pak Lanca, Pak Behean, Hakmin itu saya tahu. Tapi kan sebagai pembantu di Hongkong sini mereka bisa kok diingatkan. Mereka tahu kok kalau mereka salah dan mereka tidak takut untuk meminta maaf. Karena itu di sini saya akan bilang bahwa tidak semua majikan jahat, tapi tidak semua Cece bodoh. Jadi antara give and take ya. Kalau majikan memberikan yang terbaik, saya rasa Cece-nya juga bagus. Cece-nya bagus, saya rasa majikan juga akan bagus. Jadi selama ini kan kita sebenarnya miskomunikasi aja sih. Jangankan sampean Mbak, kadang-kadang saya sama suami saya itu masih ada kesalahpahaman satu sama lain. Saya sama mertua saya itu masih ada kata-kata yang dimana salah paham. Dia artinya seperti ini, tapi saya artinya seperti itu. Jadi sebenarnya apakah ada yang salah di balik semua itu? Enggak ada yang salah. Cuman kan kita dari kecil sampai besar kan bahasa kita bahasa Indonesia dan adat istiadat kita tidak sama. Nah, karena kita bekerja, kita menyesuaikan, maka sangat berat juga bagi kita. Nah, begitu juga dengan majikan. Kenapa Anda ambil pembantu dari Indonesia? Karena pasti ada alasan dimana kalian bisa memakai kami selama 24 jam dalam sehari, kapanpun kalian mau tengah malam pun kalian bangunin kita harus siap untuk bekerja, dan gaji kami juga nggak tinggi-tinggi amat gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dengan orang lokal, pastinya yang mereka lebih perhitungan itu nggak nyocok separuh. Jadi kalau kalian bilang sekarang gaji 5.000 lah, taruhlah gaji 5.000. Dengan bekerja hampir kurang lebih 24 jam dalam satu hari. Oke, taruh aja sampai jam 8, bangun jam 6 sampai jam 10. Itu udah waktu yang paling panjang. Kamu kayak mau ye cho mà. Cái chỉ là cô一個女人家啫.咁你冇嘢做，只顧一個女人家，點解你唔係自己做咧？啱啊。所以成日聽到僱主講啊，喺屋企冇嘢做，咁冇嘢做咩要請姐姐啫？陪我阿媽啊嘛，我知需要你陪你阿媽咯。咁呢個都係做嘢啊嘛，你試下啦，你同阿媽一齊，
Jadi saya selalu bilang, Cece saya sekarang, apalagi kita semua sudah nggak satu rumah, saya pun tidak berani ngomong le yiga mau ye jo. Cicin hou tuh ye jo, yiga mau ye jo kan memang lah. Kita libur 1 hari aja kewalahan untuk jaga orang tua. Kita libur 1 hari aja kewalahan untuk jaga anak sendiri. Maka dari itu, banyak orang yang selalu menyepelekan pekerjaan pembantu. Hai, kamu kantan tuh msik jo. Kamu lesik jo, lecik jo loh. Amazing. Jadi, begitu juga dengan agent yang kalian selalu melihat rendah kami. Karena kami ini di Indonesia dengan gaji 8 juta itu sudah tinggi. Iya, saya tahu. Tapi kalian juga bandingkan hidup kan di Hong Kong. Ya kami mengais rezeki di sini dan kirim ke Indonesia. Tapi intinya ojo dibanding-bandingke aja. Jadi perlakukan kami dengan baik, maka kami akan memperlakukan Anda dengan baik. Kami tahu sebagian dari kami tuh ngengkelan, ngamuan, lesuan. Tapi beritahu kami di mana salahnya kami dan kami akan mencoba yang terbaik. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup aja. Dan bye-bye.